Syukur ya Tuhan, terpuji namamu. Shalom untuk kita sekalian yang dimungkinkan oleh Tuhan hari ini berjumpa Jumat 30 April 2021. Mari saudara kita menikmati hari terakhir untuk bulan ini dengan berdoa kepada Tuhan. Oh Bapa di sorga, terima kasih anugerah hidup yang Kau berikan bagi kami hingga hari ini. Sebelum kami melanjutkan dengan berbagai aktivitas kami rindu sejenak ya Tuhan, berjumpa dengan Engkau di dalam doa sebagai napas kehidupan kami dan firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan. Sambutlah kerinduan kami Tuhan, layakkan kami sehingga kami memetik maknanya bagi kehidupan anugerah ini. Oh Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan hari ini Amos pasal 8 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-8. Peringatan terhadap orang yang mengisap sesama. Dengarlah ini kamu yang menginjak-injak orang miskin dan yang membinasakan orang sengsara di negeri ini, dan berpikir, bilakah bulan baru berlalu supaya kita boleh menjual gandum, dan bilakah hari Sabat berlalu supaya kita boleh menawarkan terigu, dengan mengecilkan efa, membesarkan sikal, berbuat curang dengan neraca palsu, supaya kita membeli orang lemah karena uang, dan orang yang miskin karena sepasang kasut, dan menjual terigu rosokan. Tuhan telah bersumpah demi kebanggaan Yakub, bahwasanya Aku tidak akan melupakan untuk seterusnya segala perbuatan mereka. Tidakkah akan gemetar bumi karena hal itu, sehingga setiap penduduknya berkabung? Tidakkah itu seluruhnya akan naik seperti sungai Nil, diombang-ambingkan dan surut seperti Mesir? Demikian saudara firman Tuhan yang diperkenankan bagi kita membaca, mendengar hari ini untuk kita pegang bagi kehidupan iman kita. Saudara, firman ini mau mengajak kepada kita melihat hidup ini dengan satu teguran manis ketika Allah membelakangi umatnya. Ketika Tuhan membelakangi umatnya, apa yang terjadi dan bagaimana respon kita? Apa yang harus kita lakukan sebagai umat kesayangan Tuhan? Untuk menyatakan bahwa keputusan Allah sudah waktunya tiba. Ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Inilah yang diperlihatkan Tuhan Allah kepadaku. Tampak sebuah bakul berisi buah-buahan musim kemarau. Lalu berfirmanlah ia, apakah yang kau lihat Amos? Jawabku, sebuah bakul berisi buah-buahan musim kemarau. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, kesudahan telah datang bagi umatku Israel. Aku tidak akan memaafkannya lagi. Itu berarti saudara, penglihatan bakul yang berisi buah-buahan musim kemarau ini adalah hukuman Tuhan sedang dinyatakan di tengah-tengah kehidupan umat. Allah memberikan penglihatan keempat kepada Amos sebagai peringatan kepada umat Tuhan. Bakul yang berisi buah-buahan musim kemarau itu menggambarkan penghukuman yang meliputi seluruh aspek kehidupan umat, termasuk aspek keagamaan. Sudah tiba saatnya. Allah begitu mengecam kepalsuan. Ia mencari kemurnian hati yang tulus dalam membina interaksi sebagai umat Tuhan, terlebih yang terjadi di tengah-tengah persekutuan. Nyanyian sukacita bermuatan semangat palsu dalam ibadah berubah menjadi ratapan. Ayat 3. Nyanyian-nyanyian di tempat suci akan menjadi ratapan pada hari itu. Demikianlah firman Allah. Ada banyak bangkai kemana-mana, orang melemparkannya dengan diam-diam. Artinya ibadah yang Tuhan tidak perkenankan, Tuhan tidak menyambut karena palsu, tidak dengan sungguh-sungguh, bahkan menjadi bau busuk, bau bangkai bagi Allah. Menjijikkan. Tidak ada lagi kesukaan. Semuanya berubah menjadi perkabungan. Ayat 10. Aku akan mengubah perayaan-perayaanmu menjadi perkabungan dan segala nyanyianmu menjadi ratapan. Aku akan mengenakan kain kabung pada setiap pinggang
dan menjadikan gundul setiap kepala. Aku akan membuat sebagai perkabungan karena kematian anak tunggal, sehingga akhirnya menjadi seperti hari yang pahit pedih. Hukuman Tuhan digambarkan kematian setiap anak tunggal. Semua pedih, perih. Kita membayangkan anak tunggal itu adalah harapan, adalah kebanggaan, tetapi Tuhan melakukan penghukuman seperti kematian anak tunggal. Berarti tidak ada taranya penghukuman itu. Allah melalui kehadiran Amos, Ia memberikan kesempatan kepada Amos untuk merinci dosa-dosa manusia atau umat Israel. Allah mau membuka, memilah bahwa inilah kehidupan kamu. Pertama, ditujukan kepada para petinggi bangsa dan para elit yang lainnya, di mana mereka tidak memikirkan keadilan, tidak berlaku jujur dalam berdagang, termasuk pun dalam usaha, dalam bisnis, dalam kondisi jualan di pasar. Di sana sini terbuka kepalsuan, epa diperkecil, neraca diperbesar. Bisa kita aplikasikan saudara dalam keseharian kita. Kita melihat cara perdagangan di pasar. Liter sudah dipotong, kalau tidak dipotong dilapis. Artinya epa diperkecil. Menipu saudara. Kejujuran tidak ada lagi untuk merekrut keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Berarti keegoisan, keserakahan terjadi di mana-mana. Yang kedua, ayat 4-7. Menganggap bahwa kegiatan hari Sabat dan perayaan-perayaan agama lainnya sangat menyita waktu mereka. Mereka menganggap sebuah kerugian ketika melakukan ibadah dan perayaan untuk kemuliaan Tuhan. Menjadi penghalang mereka tidak mampu mendapatkan keuntungan. Karena itu mereka merasa kehilangan kesempatan untuk meraih harta sebanyak-banyaknya. Sungguh keserakahan manusia semakin menjadi. Tuhan akan mendatangkan hari-hari kelam dan gelap, yaitu hari malapetaka. Ayat 9-10. Pada saat itu umat akan bersusah-susah mencari Tuhan, karena mereka tidak akan dapat mendengar lagi suara Allah atau Allah yang berfirman. Allah telah membelakangi mereka. Inilah tragedi yang sangat mengerikan dalam kehidupan manusia, yaitu ketika Allah membelakangi manusia. Wajah Allah ketika berhadapan dengan kita adalah sebuah gambaran bahwa Allah masih ada dan berkenan kepada kita. Karena itu pasti akan memberikan berkat, kedamaian, sukacita, suasana kasih dan keadilan. Tetapi sebaliknya saudara, ketika wajah Tuhan berpaling, maka kengerian, kegelapan, tragedi akan terjadi, hukuman, ratap tangis, penyesalan di mana-mana. Tertutup pengampunan saudara. Hukuman Allah berlangsung. Puncak penderitaan manusia adalah ketika Allah sudah kehabisan kesabaran, yang diistilahkan dalam perikop kita membelakangi manusia. Meskipun Allah mengasihi kita, Allah memiliki batas-batas kesabaran dalam rangka memberikan kesempatan sejalan dengan hidup untuk berubah, untuk bertobat. Kalau kita tidak menyambutnya dan kita tidak mengisinya, akan mendatangkan kesia-siaan, yaitu penghukuman Allah terhadap bangsa Israel, merupakan peringatan bagi kita. Yang jikalau kita menyadari bahwa hidupku ini masih berkenan dari Allah, karena itu adalah sebuah kesempatan yang baik bagi kita. Mari kita isi dengan hal-hal yang tidak mengecewakan dan menyakitkan Tuhan, dengan kebenaran, kasih dan keadilan. Orang-orang percaya masa kini harus memegang itu, bahwa hidup ini adalah kesempatan yang sangat berarti untuk kita pegang, untuk kita pelihara, supaya tidak menjadi hal yang sia-sia. Kita tidak tahu saudara, kapan Allah tidak dapat lagi untuk bersabar menghadapi sikap hidup kita yang sungguh-sungguh jahat. Namun yang pasti, Allah akan memutuskan kapan Ia harus memberikan kesempatan kepada kita untuk berbalik kepadanya, dan kapan Ia harus membelakangi kita. Saudara, ada satu pertanyaan dari seorang jemaat mengatakan, Ibu Pendeta, bagaimana pandangan Ibu terhadap waktu yang sepertinya dengan sengaja Tuhan izinkan terjadi, yakni
masa pandemi COVID-19 1 tahun lebih berlangsung. Saya jawab dengan spontanitas bahwa bagi saya pribadi, Tuhan izinkan masa pandemi corona ini terjadi di seluruh dunia, menekan kehidupan seluruh umat termasuk orang percaya, yakni ada makna positif di dalamnya, mau membentuk, mau menaklukkan segala bentuk hati manusia yang sudah hampir dikuasai dengan segala keserakahan, segala kesombongan, kedegilan hati untuk menjauh dan memberontak terhadap Tuhan. Lalu mengandalkan kekuatannya, mengandalkan potensinya, mengandalkan kehebatannya, kelebihannya termasuk kekayaan dan jabatannya. Karena itu, Tuhan memberikan suatu kesempatan lain yang tidak diinginkan oleh seluruh makhluk hidup termasuk manusia. Dan sama sekali tidak diprediksi. Supaya dengan kesempatan ini kita boleh bertobat, kita boleh kembali kepada Tuhan dekat dan hidup dengan sungguh-sungguh mengandalkan Dia. Kita hilangkan segala kesombongan ini, segala keserakahan ini untuk berbalik kepada Tuhan dan melihat Dia, mengakui Dia bahwa Engkau yang Maha Kuasa dan Engkau adalah Tuhan satu-satunya di dalam hidupku, Juru Selamat di dalam Kristus Yesus. Saudara, jikalau demikian maka kita akan kembali menikmati kasih sayang Tuhan itu. Pemulihan akan dianugerahkan ketika semua lutut telah bertekuk di hadapan Tuhan dan semua lidah mengaku Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat. Suasana baru Ia akan berikan, yakni terputusnya mata rantai pandemi COVID ini. Saudara, ini juga membentuk manusia untuk belajar dekat dengan Tuhan dengan situasi yang sangat indah, yaitu personal, di rumah masing-masing. Di masa pandemi ini, mimbar dari gereja telah berpulang kepada rumah masing-masing. Juga dalam bentuk ibadah-ibadah jemaat yang lain, semua berpulang kepada rumah. Karena itu sudah sangat dekat dengan kita. Dengan demikian tidak ada alasan untuk kita tidak mampu datang menikmati perjumpaan dengan Tuhan. Kalau Ia menganugerahkan kepada kita 24 jam sehari, Ia membutuhkan waktu indah untuk kita nikmati dengan Dia. Ia mengerti ada banyak karya yang perlu kita lakukan, tetapi masih saja sangat minim waktu untuk Tuhan kita beri. Kita masih mengeluh, kita masih merasa terusik seperti umat pada zaman Amos ini. Begitu pula jikalau kita melihat kasih karunia Tuhan dalam seminggu. Mari saudara, Ia menuntut satu hari untuk kita khususkan, menikmati bagaimana Tuhan sayang kepada kita. Tetapi sadarkah kita dan benarkah kita dengan jujur? Ada 6 hari Tuhan memberikan kepada kita untuk berkarya. Tetapi di balik karyanya itu, di balik masa pandemi ini, sesungguhnya Tuhan mau kita berkarya tetapi tidak melupakan Dia. Karena itu dari Senin sampai Sabtu tetap ada waktu ruang untuk Tuhan. Kita nikmati itu. Kita mengawalinya aktivitas kita dan kita akhiri aktivitas kita setiap harinya berjumpa dengan Tuhan. Dengan demikian kita legowo sekalipun banyak tantangan dan pergumulan, tetapi kita tetap optimis. Tidak ada ketidakbenaran. Kita jauh dari ketidakadilan. Kita jauh dari kejahatan. Sehingga yang ada adalah kasih sayang. Baik kepada Tuhan. Dari Tuhan untuk kita tetap hidup. Dan kita bagikan dengan sesama kita. Maka sesungguhnya wajah Allah yang jauh itu akan kembali kita nikmati. Ia tetap tidak berpaling kepada kita. Ia menatap kita dan kita pun juga menyambut tatapan Tuhan itu yang membuat kita lega dalam menjalani kehidupan ini. Terpujilah Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, kami telah berhenti merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menjadi kekuatan kami, sukacita kami dalam menjalani hari-hari karunia-Mu, dalam aktivitas kami, dalam karya, pelayanan, usaha, dan rencana kami. Jadi seturut kehendak Tuhan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang bergelut di dalam penyakit mereka.
baik yang ada di rumah sakit maupun di rumah mereka dan di tempat khusus. Oh Tuhan, kasihanilah. Dengarkanlah cerita mereka dan berkenanlah dengan usaha-usaha yang sudah dan sedang dilakukan baginya. Mereka mendapatkan kesembuhan. Tidak ada yang mustahil dalam Tuhan, karena itu hanya Engkaulah yang kami sembah di dalam hidup ini. Oh Tuhan, kami berdoa bagi mereka yang berbeban karena duka cita, hiburkan Tuhan. Kami berdoa bagi mereka yang berbahagia karena hari ulang tahun dirinya, ulang tahun pernikahannya. Engkau lengkapi sukacita itu. Namamu tidak dilupakan dalam momen seperti itu. Kami berdoa untuk pemerintah dan bangsa kami, berperkara lagi bagi mereka. Kami bersama-sama menjunjung tinggi kebenaran keadilan dalam melakukan kepemimpinan bersama, termasuk dalam kehidupan berjemaat. Kami berdoa ya Tuhan untuk seluruh kehidupan hamba-hambamu. Engkau berkati mereka, Engkau berkati keluarga kami. Kami tenang dalam melanjutkan pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami. Kami berdoa bagi mereka yang bergumul karena bencana alam, baik yang jauh maupun dekat daripada kami. Kami berdoa bagi mereka yang kehilangan tempat tinggal, kebakaran. Oh Tuhan, tolong Engkau teduhkan hati mereka dan Engkau berikan keyakinan bahwa Tuhan tidak meninggalkan mereka dalam pergumulan ini. Bagi mereka yang mengalami musibah tenggelamnya kapal selam beberapa waktu yang lalu, hilang. Ada banyak keluarga kami, sahabat kami yang mengalami korban duka cita itu. Oh Tuhan, hiburkan mereka, kuatkan topang mereka. Bapa di sorga, kami juga teringat saudara-saudara kami yang ada di India sana. Mereka mengalami gelombang ketiga pandemi COVID ini. Oh Tuhan, luar biasa pukulan yang mereka rasakan. Hadirlah kasih sayang-Mu di sana. Jikalau Engkau berkenan, nyatakanlah perhentian duka cita dan pergumulan berat itu. Kami pun berharap demikian. Tetapi semuanya adalah Tuhan berkeputusan. Jauhkan kami dari wabah ini Tuhan, dari tantangan berat ini, dengan mendisiplinkan diri terhadap berbagai aturan protokol kesehatan. Oh Tuhan, kami ambil maknanya. Kami semakin mendekatkan diri kepada Tuhan dan sungguh-sungguh mengandalkan Engkau, jujur di hadapan-Mu, sehingga tidak ada kepalsuan. Ini kami Tuhan, ampuni dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Amin.